Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Angel Octavia Ramadhani dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Ustadzah Oki Setiana Dewi. Ustadzah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Engel, dan Alhamdulillah saya juga diizinkan oleh Allah hadir di podcast Mbak Engel pagi ini. Baik Ustazah, di sini kita ingin membahas persoalan tentang kualitas hadis berdasarkan derajat kesahihan. Ini menjadi isu yang cukup hangat terutama di kalangan GNZ. Oh iya, sepertinya ini perlu dijelaskan ulang dan lebih ditekankan kembali pada berbagai jenis hadis berdasarkan kualitasnya. Baik Ustazah, mari kita mulai. Menurut Ustazah, apa itu hadis syahih? Hadis syahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, tidak ada cacat atau ilat, serta tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Baiklah, apakah Ustazah bisa memberikan contohnya? Mungkin seperti yang sering kita dengar dan ketahui, yaitu hadis Syahih Bukhari dan Syahih Muslim. Nah, yang kedua ini adalah Ustazah hadis hasan yang hampir mirip dengan hadis syahih. Banyak orang masih bingung dalam membedakan kedua hadis tersebut. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Hadis Hasan di sini mirip dengan hadis Syahih, tetapi tingkat kekuatan hafalan perawinya lebih rendah dibandingkan dengan hadis Syahih. Namun, tetap bisa dijadikan hujah atau sumber hukum. Seperti itu. Mungkin sampai di sini kita sudah lebih memahami perbedaan antara hadis syahih dan hadis hasan. Baik Ustazah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang hadis dhaif. Dhaif artinya lemah kan? Lalu, mengapa hadis ini bisa dianggap sebagai hadis yang emah? Hadis ini dapat dianggap sebagai hadis yang lemah karena ada kelemahan dalam sanad dan matannya. Contohnya seperti perawi yang kurang dapat dipercaya, hafalannya lemah, atau karena sanad yang terputus. Lalu bagaimana penerapan mengenai hadis dhaif tersebut Ustazah? Hadis dhaif berbeda dari hadis syahih dan hasan, karena hadis dhaif ini tidak dapat digunakan sebagai hukum dalam akidah, namun masih dapat dipakai dalam fadailul amal dengan syarat tertentu. Jadi tetap bisa dijadikan hukum, tetapi hanya khusus untuk penerapan amal keseharian ya Ustazah. Iya Mbak Angel, khusus untuk amal keseharian saja, tidak dalam hal ibadah atau akidah. Baik Ustazah, kita akan membahas yang terakhir di pertemuan ini, yaitu mengenai hadis maudhu atau yang sering kita kenal sebagai hadis palsu. Wah, hadis saja sampai dianggap palsu ya Ustazah, apalagi hanya sebuah kata dari manusia yang tak luput dari dosa. Tolong jelaskan Ustazah, mengapa hadis itu disebut hadis palsu? Baik, jadi hadis maudhu adalah hadis yang sengaja dibuat dan dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Dan yang perlu ditekankan kembali, hadis ini sama sekali tidak dapat diterapkan dalam konteks apapun, seperti akidah, amaliyah, dan lainnya. Begitu ya, sangat dilarang ya Ustazah. Jangan sampai kita sembarangan menggunakan hujah atau dalil, apalagi di zaman sekarang ini, dikit-dikit asal sebut dalil dan lain sebagainya. Iya, mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati dalam pengucapan atau pelafalan suatu hadis atau dalil supaya kita tidak terjerumus dalam dosa, na'udzubillah. Masya Allah, penjelasan Ustazah sangat membuka wawasan kita semua. Dari pembahasan hadis syahih, hasan dhaif hingga maudhu, kita jadi memahami bahwa tidak semua hadis memiliki kedudukan yang sama dan masing-masing memiliki konsekuensi dalam pengamalan. Ini menjadi pengingat bagi kita agar tidak sembarangan dalam menyampaikan dalil, apalagi menjadikannya dasar dalam beragama. Betul sekali Mbak Angel, ilmu hadis ini sangat penting karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jika kita keliru dalam memahami kualitas hadis, maka bisa berdampak pada kekeliruan dalam beribadah dan berkeyakinan. Oleh karena itu, umat Islam perlu terus belajar dan merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya serta penjelasan para ulama yang kompeten di bidangnya
Masya Allah, sangat jelas sekali Ustazah. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, informasi begitu cepat menyebar, termasuk kutipan-kutipan hadis yang kadang tidak disertai sumber dan derajat kesahihannya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam, terutama generasi muda. Iya, benar sekali. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk tabayun dan memeriksa kembali kebenaran suatu hadis sebelum menyebarkannya. Jangan sampai niat kita untuk berdakwah justru berujung pada penyebaran hadis yang tidak benar, bahkan palsu. Rasulullah SAW sendiri telah mengingatkan tentang bahaya berdusta atas nama beliau. Masya Allah, nasihat yang sangat berharga, Ustazah. Semoga dengan pembahasan ini kita semua menjadi lebih berhati-hati, lebih selektif, dan lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, dan menyampaikannya dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast Cahaya Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya pribadi sangat bersyukur dan berterima kasih atas ilmu dan penjelasan yang telah Ustazah Oki Setiana Dewi sampaikan. Insya Allah, apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga Mbak Engel atas undangannya. Semoga podcast Cahaya Ilmu terus menjadi sarana dakwah dan pendidikan yang memberikan manfaat luas bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Hoki atas waktu dan ilmunya, serta terima kasih juga kepada sahabat Cahaya Ilmu yang telah menyimak podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah membalas setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Saya Angel Octavia Ramadan, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Cahaya Ilmu episode selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.